Salam saudara, terima kasih ya sudah mengikuti channel Abdi Allah dengan setia. Pada kesempatan ini, kita akan mendengarkan kesaksian Evangelis Daud Tony. Jika saudara ingin mengikuti Zoom bersama Evangelis Daud Tony, dapat menghubungi admin kami. Kontak dan keterangan ada di deskripsi video. Selamat menyaksikan. Bilang ini kan tahun modern. Nah, apakah masih relevan sih dunia roh, setan-setanan itu apakah masih relevan dengan Justru tambah tahun tambah maju teknologi, kerja setan itu luar biasa. Nah, zaman dulu setan itu di pohon-pohon, sekarang setan di jalan-jalan. Bahkan ada yang setan berwujud manusia. Bahkan sekarang itu udah, kalau zaman dulu kan hipnotis dengan kekuatan batin jarak jauh. Sekarang bisa hipnotis pakai namanya WA. Dan bisa pakai telepon. Jadi sekarang ini perkembangan kekuatan mistik itu tambah luar biasa. Karena kan semua kekuatan gaib, kekuatan mistik itu menggunakan gelombang otak. Yang disebut kekuatan batin itu adalah gelombang otak, gitu loh. Dan itu hubungan dengan alam bawah sadar otak kecil, gitu loh. Jadi kalau kita perhatikan gimana perkembangan kemajuan okultisme sekarang, bukannya tambah zaman modern tambah berkurang, enggak, tambah hebat. Zaman dulu dukun kan tertentu. Di desa ada 2 atau 3 maksimal 5 dukun. Dan sekarang dukun di internet banyak ya. Bahkan mengiklankan diri di koran-koran ini sekarang ini. Kalau zaman dulu kan beda dengan zaman sekarang. Waktu dulu sebelum saya bertobat, yang namanya dukun itu adalah seorang yang punya kekuatan, kemampuan supranatural. Dan itu dibuktikan dari pertarungan, kebisaan, dan menunjukkan kesaktian dulu. Dan tidak ada namanya edit kamera. Tidak ada editan, tidak ada. Karena zaman itu semua manual. Nah, zaman sekarang sudah pakai internet, dukun palsu sama dukun asli susah bedain. Tapi sama-sama setannya juga. Yang satu setan beneran, yang satu setan berwujud manusia itu. Tapi setan di sini kan ada dukunnya dukun ilmu hitam ya. Maksud saya itu dukun ilmu hitam. Oke. Nah, ini ada fenomena, ada seorang wanita. Seorang wanita ini bertanya kepada kita waktu pastor kemarin itu khotbah di gereja kami, tapi belum sempat terjawab. Nah, dia mengatakan begini, sejak dia usia SMA lah ya, SMA dan masuk kuliah, dia sering mimpi disetubuhi oleh roh jahat. Dia mengatakan spesifik, disetubuhi genderuwo, katanya seperti itu. Saya tidak tahu bisa nunjuk itu genderuwo dari mana, tapi apakah ini memungkinkan? Bisa terjadi. Kalau itu kebanyakan berhubungan dengan rumah. Berarti rumahnya dulu adalah tempat pembunuhan. Yang dibunuh laki-laki. Nah, biasanya itu bukan roh orang mati, itu roh setan menyamar, karena ada darah menuntut, disitulah ada mitos. Dan setan menggunakan itu menjadilah genderuwo. Nah, genderuwo itu kan tinggi besar, hidungnya besar, rambutnya panjang-panjang, gigi besar-besar. Dan orang yang merasa disetubuhi hubungan dengan genderuwo, itu masuk ke alam namanya alam bawah sadar, halusinasi. Jadi roh jahat itu berhubungan selalu dengan alam bawah sadar. Nah, alam bawah sadar ini berhubungan dengan alam halusinasi. Nah, tapi ingat ya, tidak semua okultisme itu berhubungan dengan halusinasi. Sebagian ada halusinasi. Karena tergantung tingkat konsentrasi dan level orang yang mempelajarinya. Berarti itu ada yang tipuan, ada yang benar-benar memang itu karya roh, benar-benar ada. Nah, di dalam kasusnya ini disetubuhi bertahun-tahun, itu apakah benar atau halusinasi? Kalau bertahun-tahun itu kebanyakan halusinasi. Karena kalau sampai itu betul-betul disetubuhi roh dan dia hubungan dengan genderuwo benar, itu kan daya tahan tubuh manusia itu punya batas. Dan itu menyerap energi. Itu maksimal 5 tahun pasti selesai, lewat. Kalau tidak meninggal, gila. Yang jadi pertanyaan, dia gila enggak? Nah gitu loh. Ada gangguan mental katanya. Dia sudah mulai kena kayak, banyak dokter mengatakan dia itu waham. Dijelaskan, dikatakan,
orang tua saya ceritain tidak ada yang percaya. Saya dibawa ke dokter, dokter mengatakan saya itu waham atau gangguan mental. Nah, seperti itu, Pastor. Nah, kalau itu bisa terjadi. Karena kalau sampai 5 tahun itu pasti ada gangguan mental atau mati. Karena energi manusia kan ada batasnya. Di dalam penyerap itu kan waktu berhubungan dengan genderuwo itu menyerap energi. Maka dulu sebelum bisa bertobat namanya negatif. Nah, ini padahal orang ini rajin ke gereja awal-awalnya, tapi setelah sekian lama sudah tidak pernah lagi ke gereja. Banyak orang yang mengatakan, yang penting kan percaya Yesus sudah nggak mungkin bisa kena yang gitu-gitu. Apakah benar, Pastor? Percaya Yesus tidak bisa kena yang gitu-gitu? Kalau orang itu percaya Yesus, bertobat lahir baru mengalami fase tidak bisa kena hitam. Yang jadi pertanyaan, dia sudah lahir baru belum? Karena yang untuk tahu kelahiran baru itu hanya Tuhan dan dirinya. Nah, sekarang langkah antisipat dalam arti langkah perbaikannya seperti apa? Kalau sudah terjadi, apa yang bisa dilakukan supaya terbebas? Pertama, pemutusan hubungan. Karena itu berhubungan dengan ikatan batin. Ikatan batin roh namanya. Nah, roh harus dihadapi dengan roh, artinya diputuskan batinnya. Yang kedua, doa pengusiran roh di tempat lokasi. Pertama awal dia di hubungan dengan genderuwo. Nah, itu biasanya tempatnya itu tempat pembunuhan. Memang mereka menyadari, keluarga ini menyadari bahwa dulu itu ada semacam kuburan di daerah situ. Apakah itu berpengaruh juga, Pastor? Bisa terjadi. Kuburan katanya orang penting. Bisa terjadi. Oh, berarti itu di pemutusan dan kemudian didoakan di area tersebut. Dan saya harap yang bersangkutan dapat menyaksikan acara ini sehingga tahu tuh langkah apa yang harus dilakukan begitu. Nah, ini sekarang yang kedua. Ada juga pertanyaan yang mengatakan begini. Keluarganya adalah keluarga yang menganut pesugihan. Jadi keluarga ini menganut pesugihan dan anak cucunya melarat. Sudah percaya Yesus, tetapi tidak ada peningkatan di dalam faktor ekonomi. Ya, karena menurutnya rezekinya disedot semua sama nenek moyangnya. Nah, sebenarnya pada waktu pemutusan atau ibaratnya pelepasan daripada hal itu, apakah bisa rezekinya kembali atau rezeki yang baru atau seperti apa? Sebenarnya itu banyak doa pelepasan tapi belum lengkap. Kebanyakan doa pelepasan, ya kebanyakan dilakukan hamba-hamba Tuhan, itu kurang lengkap. Tapi ada yang lengkap juga karena tahu hal ini. Tapi tidak semua hamba Tuhan tahu. Nah, makanya saya beritahu. Jadi ada sebagian hamba Tuhan yang tahu, ada sebagian tidak tahu. Kebanyakan kita dalam doa pelepasan itu mematahkan kutuk keturunan. Setelah mematahkan kutuk keturunan, yang kedua adalah mematahkan kutuk yang berhubungan dengan okultisme. Nah, dan yang ketiga, ikatan kutuk yang berhubungan dengan kedagingan, yaitu perjinahan. Terusan karakter-karakter tabur tuai dari nenek moyang, itu kategori kutuk keturunan ya. Tapi juga karena ikatan masa lalu. Nah, itu ada dua pemutusan di situ. Tetapi yang jarang dilakukan adalah mematahkan kutuk masa depan. Wah, ini saya baru pertama kali mendengar ini, Pastor. Kutuk masa depan. Gini ya, Tuhan menciptakan manusia segambar serupa pada hari yang ke-6. Nah, dan pada hari yang ke-6 pula, Tuhan memberkati manusia. Beranak cuculah dan kuasai bumi. Dan hari yang ke-7, hari Sabat. Oke. Tuhan berfirman, memberkati manusia. Beranak cuculah kuasai bumi. Lawan dari Tuhan adalah setan. Jadi sebenarnya setan itu Tuhan memberkati, setan mengutuk. Betul. Lawannya aja. Dan setan tidak ada ilmu baru. Tapi dia tekun. Spesifik. Makanya dia itu spesialisnya ada gitu. Nah, kayak dokter kan ada dokter umum. Nah, ada dokter spesialis. Nah, dia itu spesialis menggoda manusia. Nah, godaan setan itu menekan dan menggoda. Kalau ditekan tidak bisa, berarti digoda. Makanya banyak orang jatuh bukan pada waktu susah, atau waktu diberkati. Karena digoda.
ada juga waktu orang ditekan jatuh dalam dosa karena keadaan. Nah, kutuk masa depan ini berhubungan dengan hari yang ke-6. Yang disebut Sabat Yahudi, hari ke-6, hari ke-7, itu hari Sabtu. Sabat Yahudi itu hari ke-7, itu hari Sabtu. Berarti hari yang ke-6 itu hari Jumat. Nah, ingat, lawan dari Tuhan adalah setan. Makanya puncak ritual puasa gelap, dukun-dukun, setelah itu berhubungan dengan okultisme, mistik-mistik lah, klenik-klenik lah. Seluruh dunia itu pasti hari yang ke-6, hari Jumat. Kalau Tuhan memberkati hari yang ke-6, demikian setan mengutuk manusia dengan hari yang ke-6 juga. Artinya mengikat kutuk masa depan. Nah, kutuk masa depan itu gimana? Nah, ingat, waktu doa pemutusan, orang itu bertobat percaya Tuhan Yesus. Diputuskan kutuk keturunan dan dosa keturunan. Kan ada itu. Diputuskan. Setelah itu pemutusan hubungan dengan okultisme. Nah, tapi tidak pernah berpikir untuk memutuskan perjanjian hari yang ke-6. Pada itu yang penting sekali. Sehingga pada waktu dia bertobat, setan nyerang dia tidak bisa. Tapi dia punya hak atas masa depan. Sehingga waktu dia bertobat, kerja apapun bangkrut habis. Karena masa depannya masih di tangan setan. Nah, kadang orang berpikir kasus ini sama dengan kasus Ayub, beda. Ayub itu tidak ada perjanjian setan. Tuhan menguji, Tuhan mengizinkan, iblis mencobai. Kasus ini beda. Jadi kalau kita lihat kasus ini beda. Nah, kalau kasus ini adalah kutuk. Nah, kutuk ini harus diputuskan. Caranya memutuskan kutuknya itu seperti apa? Apa bisa dilakukan sendiri atau harus hamba Tuhan? Hamba Tuhan itu hanya membantu. Sebenarnya dalam doa pemutusan kutuk adalah nomor satu adalah diri orang tersebut. Hamba Tuhan itu hanya membantu. Nah, doa pelepasan bisa dilakukan sendiri. Nah, doanya itu seperti ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala perjanjian setan atas hidupku, keluargaku, masa depanku. Nah, arti masa depannya adalah perjanjian hari yang ke-6, ritual itu. Kami putuskan, batalkan dalam nama Yesus. Darah Yesus hancurkan segala kutuk masa depan. Supaya setan tidak punya hak atas masa depan ini. Karena orang yang pesugihan itu mengambil rezeki anak cucu. Nah, rezeki itu bicara tentang apa? Masa depan. Orang rajin sama orang pandai, kalahnya lawan hoki. Nah, kalau hokinya tidak ada, ya habislah. Nah, hoki ini bicara tentang apa? Masa depan. Nah, makanya harus diputuskan dulu dalam nama Yesus. Dan hoki itu di tangan Tuhan. Nah, itu. Waduh, berarti tidak sedikit orang Kristen yang tidak mengerti hal ini. Maksudnya intinya banyak orang Kristen yang tidak mengerti hal ini, sehingga orang itu di tengah perjalanannya ikut Tuhan itu kecewa loh. Karena gini ya, yang tahu rahasia ini adalah bekas setannya. Karena yang tahu tentang setan adalah yang pernah ke dunia setan. Nah, kebetulan sebelum saya bertobat, saya tuh umur 9 tahun sudah di dunia setan. Dan hampir jadi setan. Jadi saya tahu dunia saya. Nah, jadi untuk memutuskan ini harus ada putuskan perjanjiannya dulu. Bahkan banyak kejadian. Suatu kali saya pernah diminta tolong. Nah, ada orang mau bertobat. Dia takut gimana nanti bisnisnya semua. Karena dulu sebelumnya dia minta pemarisan. Nah, kalau saya bertobat, ini pasti habis. Ingat, dia tidak tahu bahwa berkat itu bukan dari setan. Setan itu tidak bisa mencipta. Apa yang membedakan setan dengan Tuhan? Itu ada. Tuhan itu menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Kalau setan tidak bisa menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Itu beda. Nah, yang kedua, setan itu hanya bisa mengolah saja. Ini diolah jadi apa? Ini diolahkan sini, ini diolahkan ini. Tetapi untuk mencipta itu tidak bisa. Makanya kalau ada orang berkata orang bisa kaya sama setan, nah itu enggak. Itu diambil rezeki anak cucunya dipindah orang tuanya. Maka Alkitab berkata setan itu pencuri.
Makanya dukun itu tidak mau minta kaya sendiri. Karena dia tahu rezeki anaknya misalnya Gojek. Mau mati pun udah di Gojek dia. Dia tahu sampai batas di situ. Makanya dukun itu tidak akan meminta untuk dirinya sendiri. Nah kembali, kalau yang sudah minta pesugihan kemudian bertobat, langkah apa yang harus dilakukan supaya selamat, ya termasuk harta yang sudah dimiliki? Ada dua pemutusan. Pemutusan perjanjian. Nah, dua pemutusan perjanjian itu seperti ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala perjanjian setan atas hidupku, keluargaku, masa depanku, kami batalkan, putuskan, hancurkan dalam nama Yesus. Darah Yesus bebaskan. Dan itu otomatis selamat atau harus dilakukan langkah-langkah tertentu untuk dalam arti gini? Harus ada pertobatan. Yang kunci utama dalam suatu pelepasan adalah pertobatan. Nah, pertobatan itu adalah dia mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan tidak hidup lama lagi terlibat okkultisme. Nah, setelah itu doa untuk membuka masa depan. Nah, doa membuka masa depan itu ada. Nah, jadi bukan hanya doa membuka langit. Doa membuka masa depan. Kan ada doa mengetuk pintu surga. Ya, ya. Tapi ada juga doa membuka masa depan. Nah ini maksudnya gimana, Pastor? Doa membuka masa depan. Pada waktu orang terikat puasa gelap, ini pengalaman bukan doktrin. Jadi kalau saya didebatkan, saya tidak bisa. Karena ini pengalaman hidup saya. Percaya atau tidak, orang alami. Kayak orang dibacain mantra, stres. Itu secara alam roh itu berkabut. Kalau dikasih mantra jenis itu, mau nikah pun batal terus. Percaya atau tidak, itu terjadi. Oh, ini mungkin kayak salah satu pengerja di gereja kita, Pastor. Nah, mau nikah batal, sampai wajah jadi batal, sampai putus asa, wajah itu putus asa. Gitu. Karena nggak sedikit yang bunuh diri yang kayak gitu-gitu. Karena apa? Ada satu kekuatan menutup. Nah, kekuatan menutup ini itu apa? Pertama dari sumpah serapah. Pertama dari untuk masa kedua dari untuk masa depan. Ketiga ditutup sama tubuh. Nah, kalau cara alam roh itu kabut. Nah, kayak orang dibikin bangkrut, itu dalam alam roh kabut. Nah, semua berkat, semua rezeki, semua keberuntungan itu pasti ada jalannya. Nggak usah banyak-banyak. Orang jadi pegawai negeri aja, jalannya harus apa? Lulus SMA minimal. Syarat. Betul? Betul. Orang buka toko pun harus pinggir jalan. Nggak mungkin di puncak gunung. Siapa yang beli? Orang bikin pabrik pun harus ada jalannya. Nggak bisa terbang lompat kan? Bahwa segala sesuatu ada jalannya. Demikian semua masa depan keberuntungan pasti ada jalannya. Nggak tiba-tiba uang dari langit turun ke bumi kan? Nah, jalan inilah yang ditutup kekuatan mistik, kekuatan gaib. Nah, inilah yang harus dibuka. Nah, cara doanya itu darah Yesus buka jalan berkat. Darah Yesus buka masa depan. Karena jalannya ditutup. Alkitab berkata, dia buka jalan saat tiada jalan. Arti memang jalan itu ada gitu loh. Ya. Memang banyak orang ini memperdapatkan hal yang seperti ini karena ini tidak diajarkan di sekolah teologi, sekolah Alkitab, hanya bisa berdasarkan pengalaman dan orang-orang yang pernah menekuni di bidang, malah di bidang sebaliknya, malah jadi dukunnya, baru tahu. Kalau kebetulan kan saya sebelum bertobat, usia 9 tahun, saya diajar untuk bunuh orang. Jadi masa kecil saya ini, ya setan semua. Nah, jadi sejak kecil itu nenek saya ngajarin bunuh, cara nyantet orang, cara ngerjain orang, cara bikin orang mati pelan-pelan. Nah, saya sejak kecil diajar untuk membunuh. Nah, kadang orang tuh bertanya sama saya, sebenarnya cita-citanya Pak Daud sebelum bertobat itu apa? Nah, kadang orang waktu anak-anak kecil punya cita-cita ingin jadi dokter, ingin ada yang jadi pendeta, ingin jadi pengusaha, ingin jadi polisi. Kan semua anak kecil rata-rata cita-cita seperti itu. Kalau tahu cita-cita saya, pasti kamu ketawa. Saya tidak ada cita-cita ke situ. Umur 9 tahun saya dilatih. Latihan fisik, bela diri, semua
sehari semalam tuh saya dilatih setiap hari 6 jam. Dari koprol, dibanting, terus latihan-latihan berat. Terusan tidak boleh tidur di bawah jam 12 malam. Jadi setelah jam 12 malam boleh tidur. Jam 3, jam setengah 4 pagi, udah latihan. Nah, waktu kecil itu saya ingin punya cita-cita dalam hidup saya. Lepas dari tempat itu aja. Kapan selesainya? Itu waktu yang saya tunggu bertahun-tahun. Karena setiap hari latihan. Sekolah aja saya, kalau banyak orang liburan sekolah, nanti ya, saya malah berharap tetap sekolah. Karena apa? Kalau saya libur, latihan tambah berat. Minimal kalau sekolah tuh ada waktu libur gitu loh. Jadi saya kalau ditanya cita-citanya apa, ingin lepas dari situ aja. Nggak ada lagi kata saya. Itu yang waktu latihan ilmu putih atau ilmu hitam? Semua saya pelajari. Kakek ilmu putih, nenek ilmu hitam, lahir saya abu-abu. Bayangin, saya pagi dilatih sama kakek. Siang, saya pulang sekolah dilatih. Malam masih dilatih nenek, ilmu hitam. Dan mereka berdua itu ngajarin berlawanan semua. Nah, saya tidak gila aja udah puji Tuhan. Nah, dan itu anak usia 9 tahun. Jadi saya tuh hampir masa kecil saya tuh tidak ada yang bahagia. Usia 9 tahun udah lihat setan, udah ketemu setan. Nah, jadi kalau ditanya cita-citanya apa? Cita-cita sekarang ini sudah terkabul jadi orang bebas. Saya bisa pelayanan, bisa keliling. Saya tidak ingin punya ambisi kita mau jadi pendeta terkenal, mau jadi dokter. Dari kecil tidak ada. Karena saya sudah merasakan bagaimana hidup di situ gitu loh. Nah, ada satu kata-kata dari guru saya. Sebelum bertobat ya, guru saya ngomong gini. Kamu di sini jangan berpikir enak tidur nyenyak. Kamu di sini untuk dilatih. Di kawah condro di Muko. Di suatu tempat siksaan. Di tempat aku mengambil besi-besi dari tempat-tempat terpilih. Ibaratnya seperti itu. Dan aku menempahnya besi itu menjadi pedang terkuat. Itu pedang pusaka. Nah, demikian kamu ini. Hari ini kamu saya latih untuk menjadi itu. Untuk menjadi yang terkuat harus menjadi yang paling menderita. Kamu boleh berkata, untuk menjadi yang terkuat harus menjadi yang paling menderita. Yang kedua, dan ingat, mungkin kamu berkata pada saya, aku manusia paling jahat di dunia. Tapi setelah aku mati, kamu akan berterima kasih, tapi sudah tidak sempat bahwa aku menciptakan seorang memiliki hati baja, karakter, punya prinsip dan keteguhan. Karena sudah ditempa dari tempat yang paling menderita di sini. Ya memang disiksa habis benar saya. Saya waktu bertobat hanya berat 30 kilo. Gitu. Dan ada satu kata-kata dari guru saya yang saya pegang sampai sekarang. Mungkin orang akan mengetawain prinsip ini. Jadi bila dia sebelum meninggal dia ngomong gini. Saya tanya sama guru, Mbak, untuk jadi besar terkenal itu mudah. Tapi mempertahankan supaya terkenal dan besar itu yang susah. Apa yang harus saya lakukan dalam hidup ini kalau aku keluar dari tempat ini? Karena cita-cita saya dalam hidup saya keluar dari tempat itu aja doang. Waktu itu dia ngomong gini. Waktu aku masih muda seperti kamu, aku tanyakan itu juga guru saya. Dan guru saya adalah ayah saya. Dia bilang gitu. Berarti kakek canggah saya.
cangkang di atas buyut. Dan dia jawab ini, dan aku menjawab ini juga ke kamu. Karena pertanyaannya sama. Gitu. Dia bilang gini, waktu aku masih muda, aku ingin ada di puncak itu, di gunung. Sehingga aku berlatih, menempa semua kemampuan, kekuatan gaib. Semua untuk sampai puncak itu. Tetapi ingat, pada waktu ada di puncak, disitulah tidak ada kawan, tidak ada lawan, dan semua adalah kesepian. Semakin terkenal, semakin hidupmu tidak bebas. Semakin kaya, semakin khawatir. Semakin miskin, semakin nekat. Jadi gimana, Guru? Pada waktu di puncak, hanya satu aja tujuan hidup kita. Mati mengakhirinya dengan terhormat. Supaya anak cucu kita menilai kita terhormat. Itu aja. Yang kedua, bagaimana mempertahankan? Waktu aku masih muda, aku tetap latihan. Semangatku, prinsip hidupku, keteguhanku. Aku berjalan terus tanpa menyerah sampai puncak. Tetapi pada waktu sampai puncak, janganlah engkau merasa di puncak. Tetaplah engkau seperti di bawah. Pertama, kamu harus andap asal sopan satu. Dan coba hati, rendah hati. Hidupmu tidak boleh berubah. Sekalipun kau ada di atas manapun. Semangat kamu, prinsip hidup, dia ngomong ini, semangat kamu, prinsip hidup, dan cita-cita kamu. Kamu merasa belum tercapai. Maka itulah yang akan bikin kau bertahan. Sang kakek saya ngomong, Tony, waktu itu dia mati saya umur 99. Saya itu dia meninggal umur 100. Dia ngomong gitu. Kekuatanku, semangatku pada waktu aku muda sama seperti sekarang. Aku tetap latihan sampai sekarang. Kakek saya itu, guru saya ya, itu umur 99, umur 100 tahun, masih melatih saya bela diri. Dan semangatnya dia, latihan, tidak bisa. Saya masih ingat, itu pohon pisang, sekali tendang, langsung ambruk. Itu kakek-kakek umur 100 tahun. Dia ngomong, semangatku, latihanku, jiwaku sama pada waktu aku masih muda. Dan dia rutin setiap hari latihan 6 jam. Dari muda sampai dia mati. Dan dia mati juga tidak sakit. Dan makannya dia juga sederhana. Dia ngomong gini, nanti setelah kamu melewati semuanya, kamu pun akan seperti aku. Seperti ayah saya dulu, kakek tangga saya. Kenapa, Guru? Ujung-ujungnya nanti kita mau cari tempat yang tenang, tidak mau ribut-ribut, jauh dari keramaian, dan hidup kita untuk nolong orang. Itu aja. Nah, nanti kalau kamu sudah sampai ke situ, ya akan kembali ke tempat ini. Kembali ke tempat pertapaan ini, Guru. Maksudnya, suasana seperti ini. Nah, di situ makanya setelah saya bertobat, memang benar setelah saya lewati semua, lewati. Dalam hidup ini sih, makanya saya ini sampai sekarang kadang khotbah pakai M, dan saya kan nggak pernah pakai kaos kaki kalau khotbah. Nah, sama seperti waktu saya sebelum bertobat bertaruh, seperti itu. Ini setelah saya bertobat, semangat seperti itu. Semangat penginjilan saya di desa, di kota, di berbagai tempat. Nah, tujuan hidup saya penting jadi berkat. Dan pada waktu saya mati, saya itu, anak cucu saya masih memandang saya setelah tahun. Bahwa tidak bikin malu. Kalau saya dengar dari ceritanya Pastor ini,
orang yang belajar ilmu hitam itu latihannya luar biasa, tapi orang yang ikut Tuhan menderita sedikit, latihan sedikit, bangun pagi aja nggak mau. Makanya nggak kaget kalau yang, waduh, pokoknya ikut Yesus enak, ternyata wah kena santet, kena pelet. Nah, latihannya nggak pas. Kalau sampai sekarang saya doa, Papa masih semua. Dan semangat saya penginjilan, dimanapun saya layani. Ini yang terakhir, Pastor. Di rumah saya ini, kalau Pastor lihat penerawang Pastor, ada setannya atau enggak? Ada. Bukan yang di depan ini, bukan? Bagian belakang. Oh. Mengantisipasinya seperti apa Itu itu? diusir lah, udah ditemenin. Oh, Makanya kalian usir sendiri, itu tugas kalian. oh iya. Oke. Tapi pengalaman saya Magic ya, ini ya. Saya sejak kecil, saya dilatih itu, dia ngomong sama saya, yang tidak boleh kamu pikirkan dalam hidup ini adalah satu. Apa kakek? Ingin mencoba jadi orang terkenal. Kenapa kakek? Nanti kamu nyesel. Terima kasih saudaraku sudah menonton video ini sampai selesai. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati saudara. Dukung terus program ini ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.